Eksotisme rempah Kepulauan Nusantara tak akan dikenal luas di berbagai belahan dunia apabila tak ada pelayaran. Pada zaman lampau, sebelum berkembangnya transportasi udara, satu-satunya moda transportasi yang dapat menjangkau wilayah yang jauh dengan biaya relatif murah adalah pelayaran. Mobilitas manusia dengan moda transportasi pelayaran dilakukan dengan berlandaskan pengetahuan astronomis, baik secara tradisional maupun secara modern setelah penemuan kompas. Moda transportasi pelayaran selanjutnya membentuk jalur-jalur pelayaran dengan rute-rute tertentu dengan pertimbangan meminimalisir pembiayaan dan menjamin keselamatan, yakni mengurangi risiko kecelakaan dalam pelayaran. Rute-rute pelayaran tersebut selanjutnya menjadi jalur tetap yang selalu dilalui. Jalur pelayaran yang tetap kemudian berfungsi menjamin konektivitas, yakni menghubungkan wilayah-wilayah tertentu, memungkinkan interaksi manusia dari berbagai suku dan bangsa, serta menjadi jalur distribusi produk tertentu termasuk komoditi rempah. Dengan demikian, jalur pelayaran tersebut dapat diasumsikan sebagai jalur rempah. Raja Ampat sebagai salah satu wilayah di sebelah timur Nusantara dapat diposisikan sebagai salah satu wilayah atau titik interaksi sosial di kawasan Indonesia Timur berkenaan dengan distribusi rempah Nusantara apabila jalur rempah dipandang sebagai jalur niaga. Walaupun Raja Ampat terkenal akan wisata alam, wisata bahari, snorkeling, sumber daya kelautan, dan panorama non-eksotis, namun pada aspek sejarah dan kebudayaan, masyarakat semakin tergeser karena beralihnya orientasi hidup masyarakat yang dahulu masih mempertahankan tradisi di bawah pemerintahan tradisional raja dengan kerjasama dan relasi perdagangan dengan etnik-etnik di sebelah timur seperti etnik Biak Beteo dan etnik Moi, serta kerajaan-kerajaan di sebelah barat misalnya Kerajaan Bacan, Gebe, Tidore, dan Ternate. Itu biasa tuh penisi, dari luar masuk toh. So, kita di sini Galuh apa. Serang dulu macam Raja Salawati ini ke Tidore, dia pakai perahu, tapi pakai semen-semen mereka Galuh. Dari sini, mereka dapat kumpul di Salawati, di Samate, baru mereka ke Tidore. Kondisi kekinian masyarakat Raja Ampat sekarang telah bergeser menjadi masyarakat modern yang melupakan nilai-nilai luhur, akulturasi multietnik yang terbentuk oleh jejaring produksi dan distribusi rempah. Berikut ini rekonstruksi jalur rempah di Raja Ampat yang adalah gerbang konektivitas atau penghubung kawasan Samudra Hindia dan kawasan Samudra Pasifik. Posisi strategis Raja Ampat sebagai penghubung kawasan Samudra Hindia dan kawasan Samudra Pasifik mengharuskan jalur distribusi rempah dan pelayaran, mau tidak mau, suka tidak suka, harus melalui Kepulauan Raja Ampat, melalui Misol, Salawati, Batanta, dan Waigeo. Walaupun Raja Ampat minim dalam produksi rempah karena hanya terdapat sedikit persediaan tanaman pala, kenari, damar, dan kemenyan. Juga komoditi lainnya berupa emas, kayu masohi, teripang, kerang mutiara, dan bulu burung cendrawasih. Kakak punya rumah juga di Tomata, yang almarhum ini. Ada penggilan-penggilan seperti piring-piring tua, piring-piring ada di sana. Gahar, Salawati juga banyak. Di Samate, banyak di Tanjung. Gahar. Terus kayu kemenyan. Raja Ampat cukup penting dalam kontak-kontak budaya. Dalam hal ini sebagai penyeimbang dalam persaingan penguasaan rempah di Indonesia Timur melalui peran serta tokoh-tokoh kepahlawanan Gura Besi atau Raja-Raja Salawati yang memainkan peran sebagai penyedia tenaga pendayung maupun prajurit militer di bawah komando para sangaji dan kapitan laut yang senantiasa siap berkoalisi dengan kerajaan Tidore, Gebe, Bacan, dan lain sebagainya dalam mengamankan jalur distribusi rempah, dalam hal ini memainkan peran
penyedia budak atau bajak laut sebagai tenaga pendayung maupun dalam pengertian budak secara literer. Terus pada saat itu biasa perang-perang raja-raja mereka susu kekuatan, panggil mereka masuk ke susu kekuatan. Dia itu hanya di Batanta saja, Arifi, Sawai. Datang ke Samatene juga, di Samatene mereka biasa datang ini raja. Nah, Sultan minta bantuan untuk perang lawan. Sampai kalau menang, dia kawin jadi dia kasih pada perempuannya, namanya Bukit Taiba. Nah, itu pada umumnya untuk Raja Ampat, semua yang mereka tahu semua. Maka orang bilang memberi itu boleh besi, boleh kami boleh kami. Kisi kalau nanti dama raja, itu raja punya. Nah, itu mereka tidak bisa ambil sembarang semua ya tadi. Asal raja perintahkan mau bisa ambil. Bukti-bukti interaksi sosial masa lampau dapat diamati pada benda-benda tinggalan budaya yang dimiliki kerajaan Salawati. Misalnya, sebilah parang dengan kaligrafi Arab bertanda waktu abad ke-9, piring-piring porselin dari Eropa dan Cina, pakaian kebesaran, serta pin kerajaan. Terdapat tinggalan peralatan tempur oleh bangsa-bangsa Eropa hingga kehadiran Jepang di Salawati. Contoh tinggalan historis perang adalah adanya meriam Portugis dan meriam yang digunakan tentara Jepang pada saat Perang Dunia II di Kampung Samate. Bukti lainnya adalah tinggalan kebudayaan Dongson yang sebenarnya mengindikasikan adanya jalur pelayaran atau jalur niaga yang tentu disertai distribusi rempah. Dari marking dan pengamatan tentatif, terindikasi kurang lebih 11 titik koordinat kampung atau pelabuhan yang menjadi area interaksi berkaitan dengan jalur pelayaran dan distribusi rempah di sekitar Kepulauan Raja Ampat. Titik-titik koordinat pelabuhan dimaksud antara lain Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Dom, Pelabuhan Samate, Pelabuhan Yenanas, Pelabuhan Sailolof, Pelabuhan Kofiau, Pelabuhan Yensawai, Pelabuhan Gam atau Gamta atau Meos Mansar, Pelabuhan Gak, Pelabuhan Waisai, Pelabuhan Ayau. Berikut ini gambaran ringkas pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelabuhan Sorong terletak pada koordinat 00 derajat 52,595 menit lintang selatan dan 131 derajat 14,551 menit bujur timur. Kota Sorong terletak pada sisi barat daya Pulau Papua. Pelabuhan Sorong merupakan titik interaksi antara suku bangsa Moi yang adalah penduduk asli atau penduduk lokal Semenanjung Sorong Raya dengan suku bangsa Maya di Raja Ampat dan suku bangsa Biak Beteu serta suku-suku bangsa imigran lainnya yang mengunjungi wilayah Sorong Raya. Dinas Arifi, Sawai Arifi. Kalau di sana ya Sawai ada istilahnya kami sih ada pengaji di sana. Pengaji. Wegeo Salawati. Terus di Solo ada 2 di Ta, terus di Wegama. Hanya Wegama dia melarikan diri ke Serat, yang ada Kibunuri, biasa dari Jampat. Namanya Punustari, sedangkan di Solo, Malonso, sedangkan di Salawati Malabau. Terus yang di Wegeo Punggiri. Tapi mereka istilahnya masuk di salah sampai mereka katakan imigran sudah arti Moi Maya. Nanti Moi yang masuk dari suku Maya dia masuk ke ini. Pelabuhan Dom terletak pada koordinat 00 derajat 53,235 menit lintang selatan dan 131 derajat 14,469 menit bujur timur. Pelabuhan Dom merupakan pusat interaksi perdagangan komoditi. Dom strategis sebagai lokasi penghubung daratan Papua dan Kepulauan Raja Ampat, sehingga Kerajaan Salawati menjadikan Dom sebagai salah satu lokasi alternatif pemerintahan. Oleh karena itu, semua informasi berkaitan dengan Kerajaan Salawati, benda-benda peninggalan sejarah, informasi tertulis, semuanya tersimpan di Dom. Juga gudang-gudang penimbunan komoditi ada di Dom.
Pelabuhan Samate terletak pada koordinat 00 derajat 57,993 menit lintang selatan dan 131 derajat 04,339 menit bujur timur. Samate merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Salawati dan juga merupakan tempat yang aman untuk berlindung dan bersembunyi pada saat kompetisi mempertahankan pengaruh di Selat Segawin. Pelabuhan Yenanas terletak pada koordinat 00 derajat 50,445 menit lintang selatan dan 130 derajat 53,503 menit bujur timur. Pelabuhan Yenanas terletak cukup strategis di sebelah timur Pulau Batanta di tepian Selat Segawin. Posisi demikian menjadikan Pelabuhan Yenanas strategis untuk menghubungkan Pulau Batanta dengan Pulau Waigeo, Pulau Dom, dan daratan Papua. Pelabuhan Kofiau terletak pada koordinat 1 derajat 9,568 menit lintang selatan dan 129 derajat 47,834 menit bujur timur. Pelabuhan Gak terletak pada koordinat 00 derajat 26,433 menit lintang selatan dan 129 derajat 54,501 menit bujur timur. Pelabuhan Waisai terletak di Pulau Waigeo pada koordinat 00 derajat 22,696 menit lintang selatan dan 131 derajat 15,9 menit bujur timur. Pelabuhan Ayau terletak di sebelah timur laut Pulau Waigeo pada koordinat 1 derajat 47,568 menit lintang selatan dan 129 derajat 47,834 menit bujur timur. Pelabuhan Sailolof. Pelabuhan Sailolof terletak di Pulau Salawati pada koordinat -1 derajat 259,88 menit lintang selatan dan 130 derajat 767,578 menit bujur timur. Ada kurang lebih 4 jalur pelayaran dengan kurang lebih 15 rute distribusi rempah di sekitar Kepulauan Raja Ampat. Pelayaran Kerajaan Salawati. Jalur pelayaran tradisional atau lokal, internal, dan eksternal Kerajaan Salawati memungkinkan adanya 3 rute secara garis besar, yaitu rute pertama pelayaran Kerajaan Salawati adalah pelayaran historis mitologis, yaitu perpisahan kakak beradik kekerabatan kerajaan dari Kali Raja di Teluk Mayalibit menuju Waisai, Samate, Sailolof, Lilinta, Fafanlap, terus ke Seram, Maluku Selatan. Dalam tulisan ini, sang kakak menetap di Seram. Rute kedua pelayaran Kerajaan Salawati adalah pelayaran ke Maluku Tengah, yaitu dari Samate, Dom, Yenanas, Kofiau, selanjutnya ke Maluku atau Halmahera Tengah, pergi dan pulang. Rute ketiga pelayaran Kerajaan Salawati adalah pelayaran ke Maluku Utara, yaitu dari Samate, Dom, Yenanas, Waisai, Pulau Gap, GB, Ternate, pergi dan pulang. Pelayaran orang Biak Beteu. Jalur pelayaran tradisional atau lokal orang Biak Beteu kemungkinan ada 8 rute dengan jenis perahu Wairon, Waiman Susu, dan Waikarures sebagai berikut. Rute pertama orang Biak Beteu yakni dari Biak, Yapen, Numfor, Wondama, Manokwari, Saukorem, Sausapor, Dom, Ayau, Waisai, Yensawai, Yenanas, Samate, Kofiau, lanjut ke Maluku Tengah yakni Tapato, selanjutnya ke Tobelo. Rute kedua orang Biak Beteu yakni dari Biak, Yapen, Numfor, Wondama, Manokwari, Saukorem, Sausapor, Dom, Ayau, Waisai, Yenanas, Samate, Yensawai, Miosmansar, Pulau Gak, lanjut ke Maluku Utara melalui GB, Tidore, dan Ternate. Rute ketiga pelayaran orang Biak Beteu dari Maluku Tengah, yaitu dari Tobelo, Tapato, Kofiau, Samate, Yenanas, Yensawai, Waisai, Ayau, Dom, Sausapor, Saukorem, Manokwari, Wondama, Numfor, Yapen, Biak. Rute keempat pelayaran eksternal masuk kembali orang Biak Beteu dari Maluku Utara, yaitu dari Ternate, Tidore, Bacan, GB, Gak, Miosmansar, Yensawai, Yenanas, Samate, Waisai, Ayau, Dom, Sausapor, Saukorem, Manokwari, Wondama, Numfor, Yapen, dan Biak. Rute kelima dan keenam pelayaran orang Biak yakni dari Biak, Yapen, Numfor, Wondama, Manokwari, Saukorem, Sausapor,
Dom, Ayau, Waisai, Yensawai, Yenanas, Samate, Sailolof, Lilinta, Fafanlap, lanjut ke Maluku Selatan, yakni Seram, Wahai, Amahai, Ambon, Pulau Buru, selanjutnya ke Banda, pergi dan pulang. Pelayaran orang Biak Beteo, yakni dari Biak, Yapen, Numfor, Wondama, Manokwari, Saukorem, Sausapor, Dom, Ayau, Waisai, Yensawai, Yenanas, Samate, Sailolof, Kokas, Fakfak, lanjut ke Kepulauan Aru, yakni Kei, Pulau Moa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya ke Banyuwangi atau Pulau Jawa. Rute ke-8, yakni pelayaran internal orang Biak Beteo di Kepulauan Raja Ampat, adalah sebagai berikut. Dari Mios Mansar ke Waigama, Kofiau, kemudian kembali ke Mios Mansar, Yenanas, ke Samate, dan ke Dom, pergi pulang. Pelayaran orang-orang Eropa. Ada berbagai jalur dan rute pelayaran orang-orang Eropa dan bangsa asing lainnya di sekitar perairan Raja Ampat. Namun dapat diidentifikasi beberapa rute yang paling intens dilayari antara lain. Jalur pelayaran orang-orang Eropa dari Maluku ke Papua, sebagaimana dilalui oleh Miguel Roxo de Brito. Pelayaran-pelayaran Eropa menggunakan kapal. Ada sekitar 4 rute sebagai berikut. Rute pertama pelayaran orang Eropa dari Seram. Rute pertama pelayaran orang Eropa dari Seram Utara dan dari Halmahera ke Obi, Tapato, dan Tobelo. Kemudian ke Kofiau. Selanjutnya ke Tumulol di Misol, ke Sailolof di Salawati, ke Yensawai di Batanta, ke Gaman atau Pulau Gam, Mios Mansar di Waigeo Selatan, ke Pulau Dom, ke Samate, kembali ke Sailolof, ke Kokas, Babo, Sele, Sailolof, dan Tumulol. Kemudian kembali ke Maluku melalui Seram Timur, Kepulauan Maluku sebelah selatan. Rute kedua orang Eropa dari Seram Timur ke Lilinta, ke Tomulol, ke Sailolof di Salawati, ke Yensawai di Batanta, kemudian ke Gam di Waigeo Selatan, ke Dom, ke Samate, ke Sailolof, Kokas, Babo, Sele, Sailolof, Tomulol, kemudian kembali ke Maluku melalui Seram Timur, yakni Kepulauan Maluku sebelah selatan, pergi pulang. Rute ketiga orang Eropa, yakni dari Mindanao ke Sulawesi Utara, ke Kofiau, Waigama, Sailolof, Seram, Banda, pergi pulang. Rute keempat, pelayaran orang Eropa melalui pelayaran KPM atau Perusahaan Pelayaran Belanda dari sebelah barat Nusantara ke Halmahera Tengah, Kofiau, Samate, Dom, Manokwari, Mapia, Wasior, Windesi, Ron, Numfor, Yapen, Biak, Sarmi, Hollandia, pergi dan pulang. Pelayaran orang Maluku. Pelayaran orang-orang Maluku ke Raja Ampat biasanya menggunakan perahu kora-kora. Dilakukan oleh armada dari Bacan, Ternate, Tidore, Gebe, dan Seram. Pelayaran dari Seram ke Raja Ampat semula sifatnya merunut kembali silsilah dan asal-usul yang ternyata dalam penuturan lisan etnik Maya penduduk Raja Ampat bahwa leluhur orang Seram berasal dari Teluk Maya Libit di Waigeo yang kemudian bermigrasi ke Samate di Salawati, selanjutnya ke Lilinta dan Fafanlap di Misol, dan ke Seram. Informasi lain berkaitan dengan pelayaran orang Maluku adalah pelayaran dari Gebe ke Pulau Gak, Pulau Gam, dan Waigeo. Dari literatur lisan, ternyata ada tinggalan budaya yang bernuansa kebudayaan Dongson di Gebe. Petunjuk lain yang mengindikasikan adanya kontak dan hubungan pelayaran antara Maluku Utara dan Raja Ampat atau Papua adalah temuan arkeologis di Gua Gulo di Gebe yang terletak antara Maluku Utara dan Raja Ampat berupa artefak arkeologis berpenanggalan 31.000 tahun yang lalu. Sehingga beberapa ahli arkeologi dan ahli lingkungan berpendapat bahwa eksistensi situs-situs tertua di Gebe dan Seram berkaitan dengan interaksi dan migrasi dari Kepulauan Raja Ampat atau Papua dan Kepulauan Aru. Semoga laporan pendataan audiovisual dan pemetaan jalur rempah Salawati Raja Ampat dapat memberikan masukan informasi bagi para pelaksana pembangunan nasional maupun daerah, khususnya pembangunan di bidang pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan. Terima kasih.